Halo semua, saat ini kita akan meneruskan pelajaran irisan kerucut mengenai parabola. Nah, kita lihat ya, apa yang akan kita pelajari sih? Yang pertama, itu kita akan menganalisa konsep sifat parabola dan menerapkannya. Kemudian mendeskripsikan hubungan komponen-komponen yang ada pada parabola dan menerapkan dalam pemecahan masalah. Kemudian menganalisis data terkait unsur-unsur parabola untuk menggambar kurva dan identifikasi sifatnya. Kita mulai ya. Jadi kita sudah tahu dari 4 irisan kerucut itu salah satunya adalah parabola ya. Jadi bentuk irisannya seperti ini dan kita akan pelajari persamaannya. Sebelumnya kita lihat dulu definisi dari parabola, bahwa parabola adalah tempat kedudukan titik-titik. Saya misalkan ada satu titik yaitu titik P, jarak titik P ke titik fokusnya itu sama dengan jarak titik P ke garis yang disebut garis direktrix. Nah, kita lihat. Yang pertama yang mau kita turunkan adalah persamaan untuk parabola horizontal dengan puncak 0,0 dan juga setiap komponen parabolanya. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Parabolanya simetris terhadap sumbu X. Parabola horizontal berbeda dengan parabola yang kita pelajari waktu kelas 10 yang disebut parabola vertikal. Jadi ini kita belajar yang horizontal dulu ya. Puncaknya ini yang paling sederhana yaitu kita misalkan di 0,0. Kemudian di sini kita lihat misalnya ada satu titik T dengan koordinat X, Y yang panjangnya ke suatu titik itu sama dengan panjang ke suatu garis. Begitu juga kalau ada titik kedua di sini, titik ini juga jaraknya ke titik di sini sama dengan jarak ke garis yang sama. Ya, jadi tadi garis yang ini kita sebut garis direktrix dan titiknya kita sebut sebagai titik fokus. Untuk titik fokus, kita misalkan dia berkoordinat P,0 sehingga karena di sini dengan jarak yang sama, ini juga berlaku untuk jarak dari titik puncak ke fokus yang akan sama dengan jarak titik puncak ke titik potong sumbu X yang dilewati garis direktrix di sini. Karena jaraknya sama, maka garis direktrix ini akan melewati titik min P,0 ya. Jadi persamaannya adalah X sama dengan min P. Itu persamaan untuk garis direktrixnya. Nah, kemudian ada lagi garis ini yang melalui titik fokus disebut latus rectum. Untuk latus rectum ini berarti dia melewati titik potong sumbu X di P,0 sehingga persamaannya menjadi X sama dengan P. Nah, ini persamaan latus rectumnya. Kemudian persamaan garis simetri. Garis simetri itu garis yang merupakan cermin simetris dari parabola di sebelah atas sumbu X dan di sini di sebelah bawah sumbu X. Sehingga garis simetris ini tepat pada sumbu X yaitu dengan persamaan Y sama dengan 0. Berikutnya, untuk latus rectum itu sendiri, kalau kita potong dengan parabola di titik ini, itu panjangnya ke fokus bisa dihitung nanti setelah kita mendapatkan persamaan parabolanya. Panjangnya adalah 2P. Dan karena simetris ke bawah, maka total panjang latus rectum yang memotong parabola itu adalah 4P. Oke, jadi ini panjang latus rectumnya. Kemudian eksentrisitas adalah nanti akan kita bandingkan dengan elips dan hiperbola. Untuk parabola eksentrisitasnya itu sama dengan 1 karena di sini kita lihat perbandingan antara T ke fokus dan T ke garis direktrix itu sama besar. Jadi di sini eksentrisitasnya 1. Kemudian kita akan lihat di sini penurunan untuk rumus parabolanya diambil dari titik T ke titik F yang jaraknya bisa dihitung menggunakan Pythagoras, yaitu akar X min P kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat, itu TF ya dengan Pythagoras, sama dengan X plus P. T ke garis direktrix. Sehingga kalau kita sederhanakan di sini X kuadrat min 2PX ditambah P kuadrat ditambah Y kuadrat
sama dengan, nah ini yang sebelah kanannya kita kuadratkan, x kuadrat tambah 2px tambah p kuadrat. Kemudian bisa sederhanakan ya, setelah kalian susun ulang dan menyederhanakan semuanya, hasil akhirnya menjadi y kuadrat sama dengan 4px. Nah ini adalah persamaan parabola yang melewati titik 0,0 sebagai puncaknya. Yang kedua, bagaimana dengan parabola horizontal yang puncaknya A, B? Jadi kita lihat di sini titik puncaknya bergeser ditranslasi secara vertikal dan juga horizontal sehingga bergeser ke A, B di sini. Dengan puncak di A, B, jadi kita bisa lihat pertama fokusnya, karena jarak dari P ke F, dari puncak ke fokus itu adalah sebesar P besarnya ya. Jadi A-nya kita tambahkan P menjadi P plus A, B. Juga untuk garis direktriksnya, karena panjangnya sama, berarti min P-nya juga kita tambahkan A, karena tadinya min P kita geser A secara horizontal menjadi min P plus A. Persamaan garis simetriksnya menjadi Y sama dengan B ya. Tadinya di sumbu X Y sama dengan 0, bergeser ke atas sejauh B. Bergeser ke atas sejauh B sehingga menjadi Y sama dengan B. Dan untuk tus rektumnya juga bergeser secara horizontal sehingga menjadi P plus A. Panjang lactus rektumnya tetap dan eksentrisitasnya juga tetap. Untuk persamaan parabola yang bergeser ini, Y min B kuadrat sama dengan 4P kali X min A kuadrat. Ini mirip sama lingkaran ya. Kalau kita geser berarti ditranslasi komponen Y dan komponen X-nya sama-sama dikurangi sejauh B dan X-nya dikurangi. Oke, sekarang kita akan bahas contoh yang pertama. Tentukan puncak, fokus, persamaan direktriks, persamaan sumbu simetri, persamaan latus rektum, dan eksentrisitas dari parabola berikut ini. Jadi kalau kalian lihat dari bentuknya, di sini bagian kuadratnya itu ada pada suku Y, ya. Berbeda dengan yang kita pelajari di kelas 10, kuadratnya itu di X. Itu kalian tahu antara terbuka ke atas atau ke bawah. Nah kalau yang ini bentuknya adalah horizontal, terbuka ke kiri atau ke kanan. Ya, jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Kita tetapkan dia akan menjadi parabola horizontal. Dan kita akan susun ulang sehingga persamaannya terlihat seperti bentuk umum persamaan parabola sebagai berikut. Ya, Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Sehingga kita akan menyusun bentuk suku kedua awal ini menjadi kuadrat sempurna dengan mengambil min 2-nya kita bagi 2 ya. Jadi kita dapat Y min 1 kuadrat. Nah ini untuk hasil penjabarannya akan menghasilkan Y kuadrat min 2Y tambah 1. Nah karena di sini hanya Y kuadrat min 2Y, kita hilangkan satunya dengan cara menguranginya di luar kurung. Kemudian untuk min 8X min 15 kita tulis ulang ya. Nah kita lanjutkan, berarti di sini Y min 1 kuadratnya min 8X min 16 sama dengan 0. Kita geser ke sebelah kanan sehingga kita dapatkan Y min 1 kuadrat itu sama dengan 8 dikali X tambah 2. Jadi kita bandingkan dengan persamaan aslinya. Di sini kita bisa tetapkan bahwa A-nya berarti min 2 ya, di sini plus, harusnya minus, B-nya sama dengan 1. Kemudian karena ini adalah 4P sama dengan 8, berarti P-nya sama dengan 2. Kita lihat ya, puncaknya langsung kelihatan di sini min 2,1. Kemudian untuk fokusnya ya, yang kedua untuk fokusnya ini bergeser P sama dengan 2. Jadi dari min 2 kita geser 2 sehingga kita dapatkan titik fokusnya di sini. Min 2 ditambah 2 adalah 0,1. Jadi si koordinat Y-nya itu nggak berubah. Untuk min 2-nya kita geser ke kanan ditambah 2 ya. Itu kalau tanpa menghafalkan rumusnya. Kemudian untuk persamaan sumbu simetrinya, di sini kalian bisa lihat garisnya horizontal ya. Berarti posisinya melewati sumbu Y di Y sama dengan 1 ya. Berarti semua titik di garis ini juga Y-nya sama dengan 1. Untuk persamaan latus rektumnya dari min 2 ini bergeser 2 ke sebelah kiri ya, karena tadi panjangnya sama dengan P
P. Berarti di sini menjadi X sama dengan min 4, persamaan latus rektumnya X sama dengan 0, dan eksentrisitasnya, persamaan latus rektumnya X sama dengan 0, dan kemudian eksentrisitasnya sama dengan 1. Contoh yang kedua, tentukan persamaan parabola dengan puncak di titik 5,-2 dan sumbu simetri sejajar sumbu X, serta grafiknya memotong sumbu X di titik 9,0. Jadi di sini kita juga lihat clue-nya adalah sejajar sumbu X ya. Jadi kalau sejajar sumbu X, sumbu simetrinya berarti parabolanya ada di sebelah atasnya dan di sebelah bawahnya ya, membentuk parabola horizontal. Jadi kita telah menetapkan parabolanya horizontal. Persamaan bentuk umumnya adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X minus A. Di sini puncaknya 5,-2, artinya kita bisa substitusi A, B-nya ya. B-nya itu min 2, sehingga kita dapatkan Y plus 2, A-nya itu 5. Kemudian untuk mengetahui nilai P di sini yang masih berupa suku yang tidak diketahui, kita substitusi. Karena dia memotong 9,0, kita bisa ganti X, Y-nya dengan 9,0. Sehingga kita bisa hitung P-nya yaitu 1/4. Dengan P1/4 kita substitusi balik ke persamaan yang awal, sehingga kita dapatkan Y tambah 2 kuadrat sama dengan X kurang 5. Atau di sini kita harus buka kurungnya sehingga menjadi persamaan dalam bentuk umum parabola Y kuadrat tambah 4Y min X tambah 9 sama dengan 0. Nah, kira-kira bentuknya adalah seperti ini ya. Dia memotong sumbu X di 9,0 dan puncaknya di 5,-2 berupa parabola horizontal. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir untuk kali ini, sampai di situ dulu. Kesimpulannya hari ini kita belajar mengenai parabola horizontal dengan puncak 0,0 dan dengan puncak A, B. Persamaannya Y kuadrat sama dengan 4PX. Untuk yang puncaknya A, B menjadi Y min B kuadrat sama dengan 4P kali X min A. Oke, sampai di situ dulu pembahasan kita mengenai persamaan parabola. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu dan God bless you all. Bye-bye.